24 jam hari ini, Museum Sriwijaya bersama Balai Arkeologi Sumatera Selatan kembali mengkaji hasil temuan benda bersejarah yang selama ini tersimpan di storage museum. Hasilnya, tim mengidentifikasi pecahan tersebut berasal dari dinasti Tang atau sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Tim arkeologi Sumatera Selatan bersama pegawai Museum Sriwijaya terlihat cukup serius meneliti hasil temuan benda bersejarah yang selama ini tersimpan di storage museum. Beberapa pecahan dikumpulkan dan diidentifikasi asal-muasal benda bersejarah tersebut. Hasilnya, tim mengidentifikasikan benda tertua dari pecahan hasil pengerukan kanal dan kolam di beberapa situs ini berasal dari dinasti Tang. Mayoritas pecahan ini diketahui dari tempayan. Arkeolog dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Dr. Retno Purwanti mengatakan, fragmen keramik dan tembikar atau gerabah yang dikaji merupakan hasil penemuan dari beberapa situs seperti Karanganyar, Kambang Unglen, Ki Gede Ing Suro, dan Tanjung Rawa. Selain dinasti Tang, pihaknya juga mengidentifikasikan ada beberapa pecahan dari dinasti lain seperti dinasti Song atau sekitar abad 10-13 Masehi, kemudian dinasti Yuan abad ke-13 sampai 14 Masehi, dinasti Ming abad ke-13 sampai 16 Masehi, dan dinasti Qing atau sekitar abad ke-16 sampai 19 Masehi. Nah, kalau dari hasil kajian kami itu dari keramik-keramik yang kami analisis tadi, kami kaji tadi itu mayoritas lah hampir 98% itu dari Cina gitu. Di Cina itu yang tertua itu dari masa dinasti Tang gitu, abad 9 sampai 10 gitu ininya. Dan dari keramik Tang itu juga hampir semuanya sebagian besar itu dari tempayan gitu. Tempayan yang utuhnya ada tadi lagi dijemur di depan itu ininya bentuk utuhnya itu pecahan-pecahan gitu yang kami temukan itu baik bagian tepian, badan maupun bagian dasar gitu. Nah, selain keramik Cina gitu yang mayoritas dari Tang, itu ada juga yang dari dinasti Song. Dinasti Song itu dari abad 12 sampai abad 13 gitu ya, abad 10 sampai 13 gitu, 10 akhir ininya. Nah, kemudian juga sedikit gitu ada Yuan juga gitu, Yuan itu dari abad 14 sampai 13 sampai abad 14 gitu ya Yuan gitu, baru dinasti Ming sampai dinasti Qing gitu. Ini di koleksi tadi ada semua gitu. Tak hanya itu, pihaknya juga mengidentifikasikan beberapa keramik dari Eropa berkisar abad ke-19 sampai 20 Masehi, kemudian Vietnam abad ke-14 sampai 16, dan Thailand sekitar abad ke-14 Masehi. Dari hasil identifikasi ini, pihaknya berpesan kepada pengelola Museum Sriwijaya agar memisahkan benda bersejarah di luar dari masa kerajaan Sriwijaya. Nah, selain dari keramik Cina juga kami temukan keramik Eropa gitu. Keramik Eropa itu hampir semuanya dari abad 19 atau 20. Jadi modern gitu, modern. Kemudian juga dari Vietnam, meskipun hanya kecil sekali itu. Vietnam itu kalau Vietnam perkiraannya dari abad 14-16 gitu ya ini yang Vietnam gitu. Ada juga yang dari Thailand. Thailand itu abad 14 gitu ini. Sementara itu, Kepala Museum Sriwijaya Nur Yasin melalui pejabat pengadaan teknis kegiatan Dana DAK Non-Fisik Museum Sriwijaya Khairul Syahri Penjalang mengatakan, pengkajian koleksi di storage ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya. Dari hasil kajian yang dilakukan Balai Arkeologi nantinya akan diberikan label dan dipamerkan kepada pengunjung museum. Jadi ada beberapa koleksi museum yang belum didata. Kalau sudah didata kita masukkan ke tempat pameran ya, kita pamerkan. Nah, ada yang belum didata yang masih di dalam storage, dalam arti kata dalam gudang. Dan oleh sebab itu perlu didata ulang karena banyak sekali keramik dan gerabah termasuk manik-manik yang belum terdata, tapi barangnya itu memang koleksi-koleksinya sudah ada di dalam storage kita. Dan oleh sebab itu kita selama 4 hari ini kita mengundang Balai Arkeologi Palembang untuk membaca ya hasil dari galian-galian bapak-bapak atau teman-teman dulu. Nah, ini kita baca
apakah bisa dikonstruksi lagi ulang atau tidak misalnya ya, ataukah memang benar-benar peninggalan Sriwijaya semua atau memang peninggalan zaman-zaman lainnya. Dan oleh sebab itu selama 4 hari ini yang kita kaji atau yang kita data salah satunya adalah gerabah, keramik, dan manik-manik. Nanti setelah didata ini identitasnya sudah jelas, bisa direkonstruksi atau tidak. Kalau memang masih bisa direkonstruksi mungkin bisa kita pamerkan. Tapi kalau tidak kita simpan di dalam gudang, tapi datanya sudah ada. Jadi pendataan identitasnya sudah jelas. Reporter Sri Depi, juru kamera tim Sumsel 24 Jam, palpres.com. Pemirsa, puluhan petani karet yang ada di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim mengeluhkan jalan dan jembatan Sungai Lengi yang dinilai sangat mengkhawatirkan keselamatan. Padahal jembatan tersebut merupakan akses menuju ke area perkebunan. Tanah merah dengan kondisi yang licin harus dilewati petani karet di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim. Belum lagi jembatan Sungai Lengi yang dibangun PT Huadian Bukit Asam Power, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Jembatan ini memang dibangun perusahaan sebagai akses membawa alat berat perusahaan. Lucy, salah seorang warga Desa Darmo, mengaku sebelum ada jembatan tersebut, pihaknya memanfaatkan jembatan yang dibangun PT Pertamina yang dibangun 1973. Namun saat ini sudah dialihkan menggunakan jembatan buatan PT HBAP yang dinilai warga kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan keselamatan. Ini akses masyarakat Talang Bintang, nak usaha nyadap karet. Nah, setelah ada pikir sulit nangon jerambah ini, dulu bagus. Jerambah kita nih, sekarang rusak, kejadian bangunan baru nih. Nah, jadi masyarakat di sini kemana pada ngadu? Dibiarkan saja. Itu ditanggapi, digawikan dideng. Jadi kami resah. Sedangkan jalan usaha kami, aktivitas penghidupan kami sayahi di sini lah. Senada warga lainnya, Fauzi berharap agar jembatan tersebut segera diperbaiki. Hal ini mengingat jembatan tersebut merupakan akses sekitar 80% petani yang hendak ke kebun karet. Jalan ini? Itu sampai sekarang belum ada. Belum ada kan? Sekarang belum ada. Jadi kami ini jalan itu satu-satunya jalan yang harus diperbaiki inilah. Inilah ya? Kata jalan lain kan, kata pilihan. Sedangkan perekonomian kami tergantung di sinilah. Mungkin 85% mah penduduk Desa Darmo kehidupan tergantung di sini kan, perekonomian kan. Sementara itu, Humas PT HBAP Tito Francisco mengaku sangat memahami keluhan masyarakat tersebut. Untuk itulah pihaknya akan mendesain ulang karena dari 4 jembatan yang dibangun kultur tanah dan sungainya berbeda. Kalau kekhawatiran untuk masyarakat, khususnya yang mempunyai area kebun di area jembatan 4 Sungai Lengi, itu kita mengerti. Untuk itu kami dari perusahaan akan lagi membuat desain ulang, karena memang kita ini membuat desain jembatan itu 1, 2, dan 3 itu sama 4 sama, tetapi memang di jembatan 4 itu rupanya kultur sungainya berbeda dengan 1, 2, dan 3. Dan sekarang lagi di desain, kami butuh waktu, nanti akan segera melakukan tindakan. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan meminta kepada calon jemaah haji untuk kembali bersabar. Terlebih Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas secara resmi sudah menyatakan bahwa pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini tidak dilakukan. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas secara resmi menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Keputusan ini dilakukan karena memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa calon jemaah haji lantaran pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Sebelumnya, Kepala Subag Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Saifuddin meminta kepada calon jamaah haji untuk tenang dan bersabar. Himbauan ini disiarkan Dr. Saifuddin saat mengisi program podcast Cukup Pedes yang dipandu Trisno Rusli.
Dalam program itu juga, Dr. Saipudin meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tahu sumbernya. Untuk itulah, pihaknya meminta kepada masyarakat agar melakukan cross-check informasi kepada Kemenak Sumatera Selatan. Dampaknya ini kan menjadi waiting list-nya itu menjadi panjang. Betul. Karena tahun 2020 kemarin kan tidak ada pemberangkatan sama sekali. Nah, tahun 2021 ini belum ada kepastian. Ada 3 opsi nih, bisa berangkat penuh 100% seandainya pandemi hilang. Berangkat separuh, bisa aja 50% atau cuma 40%, bahkan mungkin cuma 25% yang berangkat dari seluruh kuota yang ada. Karena masih prokes gitu kan. Dan yang ketiga, ini yang tragis sih gitu. Nggak ada pemberangkatan sama sekali seperti tahun 2020. 3 opsi itu yang masih kita tunggu, kita milih yang mana. Karena kita nggak bisa menentukan sendiri nih, balik-balik kepada kebijakan pemerintah Arab Saudi. Jadi itu kita masih menunggu, masyarakat juga supaya tenang, masyarakat juga tetap sabar. Kita tunggu info resmi dari pemerintah, jangan termakan info-info yang belum tentu kebenarannya gitu. Kalau ada info yang kemudian masuk ke HP kita, cek dulu, cek and recheck, dan tanyakan ke Kementerian Agama di mana Bapak Ibu tinggal, biar jelas informasinya seperti apa. Nah, untuk informasi lebih jelasnya bisa pemirsa saksikan program podcast Cukup Pedes yang akan tayang besok jam 10 pagi di channel kesayangan pemirsa Sumsel 24 Jam Palpres Official. Reporter dan juru kamera tim redaksi Sumsel 24 Jam Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 Jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 Jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.